الحمد لله الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآية صدق الله العظيم Ikhwanul muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini mari selalu bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian mari kita jalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Yang artinya ketika iman ini kuat, maka dia dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan doa. Yang kedua hadirin, menurut ulama fikih, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak dari segala ibadah. Maka paling tidak jangan sekali-kali melupakan apa yang disebut dengan doa. Minimal bagi orang yang beriman sebelum beraktivitas ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Rasulullah paling tidak harus meneladani banyak doa yang diajarkan beliau. Dalam sebuah riwayat Imam Tabrani, beliau pernah berdoa begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Pasti ada. Oleh karenanya berkaitan masalah ilmu para hadirin Al-Ghazali bagi empat tingkatan manusia berkaitan masalah ilmu. Kata Al-Ghazali terangkan ada 4 sifat di muka bumi diakui dan tidak pasti ada dalam diri manusia berkaitan dengan masalah ilmu. Yang pertama kata beliau, ada manusia yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau sesungguhnya dia tidak tahu. Apa artinya? Ada di muka bumi orang yang bodoh, tapi dia tidak tahu dirinya ini bodoh. Menurut Al-Ghazali, orang seperti itu meninggalkan, jauhi. Kenapa? Tidak mau berubah dalam hidupnya tentang masalah ilmu. Bodoh gak tahu bodoh ini berbahaya. Yang kedua kata Al-Ghazali, ada manusia yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau sesungguhnya dia tidak tahu. Yang kedua masih pendidikan. Ada orang itu bodoh, tapi dia dirinya ini bodoh. Dekat orang seperti ini, kenapa? Dia mau berubah dari gak tahu menjadi tahu tentang ilmu. Ini luar biasa. Yang ketiga kata Ghazali,
Ada orang itu yang tidak tahu berarti tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Yang artinya ada orang itu pinter, tapi dia nggak tahu pinternya. Maka ingatkan orang seperti ini. Mas, sampai bisa jadi pinter. Anda lagi pakai pinter, manfaatkan ilmunya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ini yang paling hebat. Ada orang yang tidak tahu berarti tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Ada orang pintar di muka bumi, padahal tapi dia tahu kalau dia ini pintar. Maka apa? Dengan ilmunya dia amalkan. Dengan ilmunya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu. Nah, dari 4 tingkatan ini para hadirin minimal kita masuk yang kedua. Apa artinya? Bodoh bodohnya. Berarti apa? Mau berubah dalam hidup ini. Ini luar biasa. Sebab indikator atau ciri ilmu yang bermanfaat satu akan semakin muncul sifat ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tahu mengenal Tuhannya. Dengan cara apa? Lihat jadi diri kita, siapakah diri kita hari ini. Ini orang yang punya bermanfaat. Yang kedua, ketika orang yang punya bermanfaat, maka paling tidak dia semakin sadar berkaitan dengan ilmu ini tidak akan lama. Karena tidak akan lama, maka orang yang berilmu ini senantiasa muhasabah. Kita tidak sadar di penghujung tahun 2024. Maka indikator orang yang bermanfaat muhasabah diri. Sebenarnya kan berganti tahun. Minimal apa? Ayo kita muhasabah, menimbang-nimbang amal perbuatan baik dan buruk kita. Kata Al-Ghazali, siapa sih orang yang bijaksana itu? Menurut dia, orang yang bijak adalah orang senantiasa melihat potret buruknya, bukan kebaikan dalam hidupnya. Yang senantiasa melihat keburukan pribadinya, bukan baiknya. Sebab apa? Ketika dia rajin melihat keburukannya, fakir sama yang buruk menjadi yang baik. Ini orang yang bijak. Kita sudah pernah mendengar sabda Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Wa khairu khata'iha at-tawwabina, dan sebaik-baik orang yang salah at-tawwabina, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Manfaatkan di penghujung tahun ini para muhasabah, menghitung amal kebaikan orang yang menjenengan, apalagi amal keburukan kita. Itu berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, doa kanjeng Nabi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min qalbi la yakhsha, berlindung dari hati, dari jiwa yang tidak pernah khusyuk ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertanya apa makna khusyuk, jawabannya sederhana, ini masalah pribadi masing-masing. Ada yang mengatakan khusyuk bisa berarti minimal sadar pada posisi kita saat sholat. Ketika kita rukuk baca apa, sujud baca apa, minimal khusyuk juga seperti itu. Lantas bagaimana khusyuk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Dua-duanya dipakai. Sabar tidak sholat tidak mungkin, sholat tidak sabar tidak mungkin. Dua-duanya dipakai. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin, dan sungguh satu berat dikerjakan illa 'alal khashin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lantas khusyuk untuk Allah seperti apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang mereka dalam sholatnya merasa berjumpa dengan Tuhan mereka, hakul yakin. Wa annahum ilaihi raji'un, dan hanya pada mereka dikembalikan. Berarti apa? Kita merasa berjumpa dengan Allah ketika sholat. Sadar kita belum mampu untuk Allah, tapi munculkan sifat kesannya. Apa makna kisah itu? Antal budawu hakana kataro, kita beribadah kepada seperti melihat Allah. Gak mungkin bisa. Fakilah menakut taruh karena melihat, tapi gak bisa melihat Allah. Kamu harus sadar dan yakin Allah melihat sholat kita hari ini. Itu ihsan. Tadi terhormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu pentingnya masalah khusyuk dalam sholat, apa harapan Nabi? Ketika khusyuk dalam sholatnya, maka khusyuk dalam perilaku dan amal perbuatannya. Inzal hasaluhu saluha amaluhu, kayak sholatnya wabi pas api kelakuannya akan baik seperti perilakunya. Itu kata Nabi. Fa in fasada saluhu
Jadi apa? Paling tidak ketika kita berbuat maksiat, benci kepada saudaranya, ingat dengan sholat kita hari ini. Kalau sholatnya baik, insya Allah bilangnya juga baik dan tidak akan punya sifat benci kepada siapapun barangkali. Ini luar biasa. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, doa Kanjeng Nabi. Wa min nafsin la tasba. Berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas atas nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini penyakit dalam hati kalimat jenengan. Selalu merasa kurang, enggak pernah merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Indikator orang yang hatinya kaya, yang senantiasa merasa cukup. Bahasa kalau kalimat jenengan, alhamdulillah. Wis dadi wong iki alhamdulillah. Disyukuri, hidup sehat, punya waktu kesempatan, hadir di rumah Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Maka apa? Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang sudah kita terima hari ini. Hadirin, kita sudah berkata, lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur tak tambah nikmat. Wa la in kafartum la kufur inna adzabi lasyadid. Adabku sangat pedih berat. Artinya apa hadirin? Kita sebagai orang Jawa jangan senantiasa melupakan filosofi orang-orang Jawa. Apa kata mereka? Dunia itu tumpah, ojo aku tumpahan dunia. Apa artinya? Dunia itu harus kita kendalikan. Jangan kita dikendalikan oleh dunia. Nah, ketika kita bisa mengendalikan dunia, kapan aku beribadah? Kapan aku bekerja? Itu Islam. Maka apa? Orang yang tidak pernah syukur kepada Allah sudah tersiksa hatinya. Kita punya target, ekspektasi yang tinggi. Aku jadi apa? Apa terjadi? Iya, oke, silahkan. Tetapi ingat, kita dibatasi dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Orang yang syukur kepada Allah, hati yang senantiasa merasa kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sang bijaksana, siapa sih orang yang akan melakukan itu? Apakah yang hartanya berlimpah? Bukan itu kata Nabi. Tapi Nabi mengatakan, lain salina angkas arti yang dikatakan kaya bukan harta yang berlimpah, bukan itu kata Nabi. Innamal ghina ghina nafsi, tapi kaya hatinya. Sugiyo boleh usaha masjid, bakhil dia bukan orang kaya. Ada orang yang secara materi kita nggak mau mengatakan, tapi dia mampu aroyan untuk masjid ini, semampu dia. Itu orang-orang yang kaya. Berarti apa? Kaya hati. Sebab kita bisa melihat hari ini ada hamba di muka bumi. Dia sangat eman untuk agama Allah. Dia sangat tidak eman untuk urusan dunia. Mana buktinya? Nanti pergantian tahun baru. Ingat membakar petasan. Bukan Islam itu. Berapa uang yang dia keluarkan? Berapa minyak jujur orang itu? Mereka senang bangga untuk itu. Tetapi untuk agama Allah bahwa masjid kadang-kadang masih perhitungan. Ini ada yang seperti itu barang ini. Maka apa? Muhasabah itu penting kalau oleh pentingnya pun seperti itu. Maka apa? Yuk belajar menjadi orang yang puas atas yang sudah kita terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita berusaha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah Kanjeng Nabi itu wa min du'a'il isma, berlindung dari doa yang tidak boleh didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada? Yakni doa yang tidak pernah dibagi dengan ikhtiar, dia ada usaha. Kita harus sadar bahwa proses tidak pernah membohongi sebuah hasil. Apa janji Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ya Muhammad, kalau ada hamba Muhammad bertanya kepada Muhammad, katakan fa inni qaribun, aku dekat Muhammad. Sehingga aku hamba-hambaku dewe, aku dekat Muhammad. Mana buktinya? Ujibu da'wata da'ani idza da'an, aku akan kabulkan. Orang minta kepada doa kepadaku, akan kabulkan. Tapi ada salahnya apa? Falyastajibuli. Nurut lakukan kewajibannya kepadamu. Falyastajibuli, dan ini berat hadirin. Ini sangat berat. Mohon maaf ketika ada seorang dari muka bumi, dia berdoa kepada Allah, tapi harus jujur. Kalau lima waktu tidak pernah dilakukan, bagaimana mungkin bisa sambung? Berarti apa? Falyastajibuli, penuhi dulu selaku dulu kata Allah. Dia dapat tunaikan dulu hak Allah, tunaikan dulu. Wal yu'minu bi, dan harus yakin kepadaku, beriman kepadaku. Apa artinya?
doa kula kali panjenengan itu belum bisa terkabul. Tapi aku yakin cepat atau lambat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa harapan Allah? La'allahum yarsudun, agar apa? Sudah kebenaran. Loh ini doa. Maka kula kali panjenengan yuk di penghujung akhir tahun berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah bisa berkualitas. Apa kata Ghazali yang tadi saya katakan? Jadikan sholatmu, jadikan amalmu, jadikan ngajimu, jadikan ibadahmu seperti ini yang terakhir dalam hidupmu. Kalau kamu tanamkan ini yang terakhir dalam hidupmu, maka apa? Tidak ada sholat asal-asalan, tidak ada sedekah asal-asalan, tapi berkualitas yang bukan kita bangun hari ini. Kenapa? Kita hari bisa ketemu Jumat, berikutnya belum bisa ketemu. Coba pasrahkan kepada Allah, jadikan sholat ini Jumatan seperti Jumatan yang terakhir. Makanya banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa yang yakin kepada Allah, doa dua kali panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku qouli hadza subhanallahi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat kita hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jadi keinginan kita, maksud kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tahun depan, tahun baru, kita semakin bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa fil imani walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban ya Allah, wa 'ilman nafi'an ya Allah, wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil